Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risnawati dengan nomor induk mahasiswa 1862070028. Insya Allah di sini saya akan memaparkan materi tentang asesmen perkembangan nilai agama dan moral sebagai salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah evaluasi perkembangan anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Hajah Rizawati MSI. Baiklah, pada materi kali ini saya akan membahas tentang 4 poin, yaitu yang pertama adalah apa itu perkembangan nilai agama dan moral pada anak usia dini. Yang kedua, asesmen perkembangan nilai agama dan moral pada anak usia dini. Yang ketiga, tingkat pencapaian atau tahap pencapaian perkembangan nilai agama dan moral pada anak usia dini. Dan yang terakhir adalah teknik asesmen perkembangan nilai agama dan moral pada anak usia dini. Berikut penjelasannya. Untuk poin pertama itu perkembangan nilai agama dan moral pada anak usia dini. Perkembangan nilai agama dan moral merupakan salah satu pendidikan dasar yang sangat penting selain 5 aspek pengembangan lainnya, yaitu diantaranya fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan juga seni seperti yang tertera dalam kurikulum 2013 PAUD. Salah satu tujuannya adalah agar anak tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang memiliki karakter yang baik sejak usia dini. Juga membiasakan kepada mereka untuk memberi pengajaran tentang baik dan buruknya sesuatu, seperti bagaimana harus bersikap, bagaimana harus berperilaku, bagaimana harus berbuat, dan mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang baik dan mana yang tidak baik, sehingga mereka memiliki dasar ketika dalam melakukan suatu hal tidak sembarangan, karena mereka telah ditanamkan pendidikan nilai agama dan moral. Adapun untuk poin B, yaitu asesmen perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Yang dimaksud dengan asesmen perkembangan nilai agama dan moral pada anak usia dini sebagaimana yang tercantum dalam kurikulum 2013 PAUD, yaitu penilaian yang dilakukan untuk memperoleh informasi sejauh mana anak mengenal nilai agama yang dianut, mengerjakan ibadah, berperilaku jujur, penolong, sopan, hormat, pemaaf, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mengetahui hari besar agama, menghormati orang lain, dan banyak sekali contoh-contoh yang lainnya berkaitan dengan asesmen perkembangan nilai agama dan moral pada anak usia dini. Adapun untuk yang ketiga yaitu indikator tahap pencapaian perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Tingkat pencapaian perkembangan nilai agama dan moral pada anak usia dini yang telah ditetapkan oleh BSNP, yaitu ada beberapa tahapan usia. Untuk yang pertama adalah usia 2-3 tahun, diantaranya mulai meniru gerakan sholat atau gerakan ibadah sesuai agamanya. Kemudian yang kedua, mulai meniru doa-doa pendek sesuai agamanya. Yang ketiga, mulai memahami kapan mengucapkan salam, terima kasih, maaf, dan lain-lain. Kemudian usia 3-4 tahun. Yang pertama, mulai memahami pengertian perilaku yang berlawanan, meskipun mereka belum selalu dilakukan, belum bisa gitu, seperti pemahaman baik, buruk, benar, salah, sopan, tidak sopan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, mulai memahami arti kasih sayang kepada ciptaan Allah dan lain-lain. Usia 4-5 tahun. Yang pertama, mengenal Tuhan melalui agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua, meniru gerakan beribadah. Yang ketiga, mengucapkan doa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Yang keempat yaitu mengenal perilaku baik, sopan, buruk, dan lain sebagainya. Yang kelima, membiasakan berperilaku baik. Dan keenam, mengucapkan salam dan membalas salam.
Dan ini untuk tahap yang terakhir, yaitu usia 5-6 tahun. Yang pertama, mengenal agama yang dianut. Yang kedua, memahami perilaku yang mulia seperti jujur, penolong, sopan, hormat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, dapat membedakan perilaku baik dan perilaku buruk. Yang keempat, mengenal ritual dan hari besar agama yang dianutnya. Adapun untuk poin keempat, yaitu pembahasannya tentang teknik asesmen perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Teknik asesmen merupakan semua metode yang biasa dipakai untuk mengetahui kinerja peserta didik, baik sendirian ataupun secara berkelompok. Teknik asesmen biasanya digunakan untuk mengumpulkan data yang kemudian melalui seleksi akan diubah menjadi bukti adanya kemajuan perkembangan belajar peserta didik. Berikut adalah 3 teknik asesmen yang dapat digunakan dalam bidang pengembangan nilai agama dan moral pada anak usia dini. Yaitu yang pertama adalah teknik observasi. Berkaitan dengan perkembangan nilai agama dan moral, guru dapat melakukan observasi terhadap sikap dan kemampuan peserta didik, seperti membaca doa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kemudian bagaimana sikap anak terhadap teman, guru, dan orang-orang yang berada di sekitarnya, dan juga banyak sekali contoh-contoh yang lainnya dalam penilaian observasi. Kemudian adalah teknik percakapan. Percakapan atau wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan atau penalaran anak mengenai sesuatu. Percakapan merupakan pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber informasi yang dilakukan melalui dialog tanya-jawab. Penilaian percakapan dapat dibedakan menjadi percakapan terstruktur dan percakapan tidak terstruktur. Untuk percakapan terstruktur dilakukan sengaja oleh guru dengan menggunakan waktu khusus dan menggunakan suatu pedoman walaupun pedoman tersebut sederhana. Dalam hal ini, guru sengaja ingin menilai pemahaman anak terhadap kemampuan tertentu. Sementara percakapan tidak struktur adalah percakapan antara anak dengan guru tanpa dipersiapkan terlebih dahulu. Dan ketika dilakukan pun tidak meluangkan waktu secara khusus, bisa ketika anak sedang mengerjakan tugas atau ketika beristirahat. Terakhir adalah teknik pemberian tugas. Pemberian tugas merupakan salah satu cara penilaian yang dilakukan dengan memberikan tugas-tugas tertentu sesuai dengan target pencapaian pembelajaran. Penilaian dengan cara ini dapat dilihat dari hasil kerja anak atau cara anak mengerjakan tugas, yaitu salah satunya melalui hasil karya. Demikian materi yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan asesmen perkembangan nilai agama dan moral pada anak usia dini. Mudah-mudahan memiliki nilai manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.